Biasanya kalau HR itu mengawali satu perusahaan apapun juga dengan yang namanya apa? Membangun organisasi. Saya tanya Pak, kalau Bapak lihat struktur, siapa yang pegang Odi di sini? Kalau Bapak Pak, pernah nggak bisnis prosesnya MTI dibedah setiap 2 tahun sekali? Nah, ini masalahnya Pak. Kalau bisnis prosesnya nggak dibedah, strukturnya bisa nggak karuan Pak. Ada yang gendut sana gendut sini, ada jabatan yang nggak jelas. Karena bisnis prosesnya apa kita nih? Padahal kalau perusahaan itu harus efektif dan efisien. Jumlah orangnya oke, penempatannya benar dan lain sebagainya. Makanya audit itu penting Pak. Baru jadi struktur. Banyak orang buat struktur dulu kok. Pokoknya kamu di sini posisi ya, ini di sini, sini. Wah, blunder nggak karuan gitu ya. Terus bingung sendiri, ini udah bener belum ya? Bisnis prosesnya gimana Pak? Wah, MTI bagaimana bisnis prosesnya ya? Nah, ini jadi masalah. Akhirnya kehilangan arah. Ya, saya setiap pindah kerja dulu Pak sebagai HRD, tugas saya satu Pak, mangkas dulu departemen saya. Pernah masuk satu perusahaan, 3.000 orang, HRD-nya 14 orang, saya bingung banyak, ngapain ini kerja? Saya lihat, kerjain apa? Ini Pak, data ini buat siapa? Nggak tahu, pokoknya saya tiap hari suruh nyatet. Ada yang ngecek nggak? Nggak ada yang ngecek. Buang. Saya buangin semua dokumen, ini nggak perlu. Akhirnya singkat kata, 3 bulan kemudian saya pangkas jadi 7 orang. Jalan nggak? Jalan. Berarti ada problem kegendutan orang. Karena OD-nya nggak dibangun Pak. Saya tanya, Bu, kalau Ibu lebih baik punya sedikit karyawan atau banyak bawahan? Kalau jadi atasannya, sedikit atau banyak? Tapi berkualitas. Yes, 100.000. Apa akibatnya kalau kita punya bawahan yang banyak? Akibatnya apa? Manusia itu unik Pak. Kalau saya dikasih tugas sendirian, saya kerjain A sampai Z. Tapi kalau dikasih temen, saling ngandelin. Dikasih temen 3, bertiga ngandelin. Dan kalau udah ngandelin, nggak beres semuanya, bener nggak? Artinya apa? Kalau punya banyak orang jangan bangga Pak. Itu masalah besar buat Bapak. Gitu ya. Jadi harus efisien, jumlah orangnya pas nggak? Nah, manusia itu unik Pak. Coba kasih orang di sebelah anak buah kita. Kamu aja ya, kamu aja deh. Ya udah, saya pegang. Kamu yang ini, bagi 2. Akhirnya kemampuannya nggak optimal, nggak yang berkualitas. Dia menurunkan kualitasnya karena pikir ada orang yang bantuin saya. Jadi begitu Pak. Nggak bisa ngerjain lagi, bingung. Waduh gimana ya? Padahal waktu sendiri dia bisa ngerjain semua kan? Ini masalah juga Pak. Ya, saya pernah kerja di perusahaan Amerika Pak. Jadi trainer, pergi ke seluruh Indonesia itu sendiri. Mulai dari cek mesen tiket, mesen taksi sendiri, bawa barang segabrek-gabrek di bandara, dorong-dorong sendiri, sampai lokasi kadang naik kereta, naik bus, naik segala macam untuk sampai lokasi, training sendirian, keringetan, pulang bawa berkas lagi sampai kantor. Saya protes. Wah, ini sih pemerasan. Masa jadi trainer harus kayak begini sih hidupnya? Di provider lain Pak, minimal kalau jarak jauh ini 2 orang mendampingi saya. Banyak trainer-trainernya kali mundur. Tapi saya belajar, benar juga ya. Kalau saya bisa lakukan sendiri, berarti saya punya keahliannya lebih optimal. Dan saya bisa ngerjain itu ternyata bertahun-tahun kemudian tinggal di sana nggak ada masalah. Nah ini kunci konsep penting Pak. Jadi Bapak kalau punya bawahan 1, nggak bisa ngerjain, belum beres, ini nggak beres, jangan langsung hire deh, minta orang dong. Jangan dulu Pak. Cek dulu kemampuannya. Jangan-jangan problemnya bukan karena butuh orang. Karena dia tidak mengoptimalkan kemampuan dia. Nah contoh ya, mungkin saya pernah cerita juga sama teman-teman masalah gelas ya. Nah saya nggak bisa jawab Pak, karena ini kan masalah internal Bapak. Tapi saya hanya menjelaskan, kalau situasi yang ideal dan kita mau perbaiki, ini loh tatanannya begini. Nanti juga mungkin barangkali setelah di sini kita harus mikirin juga nih. Lalu next step-nya apa? Mulai dari mana? Misalnya contoh ya, apakah mulai dari kita perbaikan sistem dulu yuk supaya yang di lapangan nggak
kedodoran, nggak sibuk sendiri gitu misalnya. Ini unik ya, ini unik ya. Bapak nyeritain yang negatif masalahnya di sini, Pak siapa? Pak Wahyu menjelaskan bahwa Bapak punya solusinya tuh sebenarnya. Nah itulah yang harus kita komunikasikan, Pak. Komunikasi, koordinasi, step by stepnya bagaimana, gitu kan ya. Nah ini yang saya bilang tadi, Pak. Sebenarnya saya yakin Bapak ini semua punya solusi kok. Di kepalanya tuh kalau ditanya benar-benar baik-baik ya, Pak solusinya apa? Gini Pak, gini, semua punya. Nah hanya tinggal kita gimana kita mengcombine seluruh solusi yang ada sehingga positif. Nah, oke. Thank you buat kejujurannya Pak. Ini luar biasa nih ya, gitu ya. Tinggal kita berpikir next perbaikannya harus bagaimana, kan gitu ya. Step by step nanti kita pikirkan, gitu kan ya. Nah ini kan ya, jadi Odi perusahaan kita ini mau kemana? Mau bagaimana, bisnis prosesnya seperti apa, harus clear. Ya, kalau Bapak sekarang diminta mengevaluasi, ada nggak bagian-bagian yang kayaknya gendut banget ya? Ini orang banyak banget di sini, tapi di saya kurang. Nah, karena apa? Karena nggak ngerti bisnis prosesnya, Pak. Nggak pernah bisnis proses itu setiap 2 tahun. 2 tahun dibicarakan, dievaluasi, sudah benar belum arahnya. Saya belum lama bantu satu properti ya. Di Semarang itu dia properti nomor 3. Skalanya udah, kalau rumah tuh udah sekitar 500 juta sampai 1,5 M. Ternyata apa yang terjadi? Bisnis prosesnya itu bisnis perusahaan berskalanya yang rumahnya 5 sampai 10 M. Makanya dia bingung kenapa, karena sebanyak sekali nggak ada kerjaan ya, karena Bapak salah arah. Bapak mau kemana sekarang? Oh iya ya saya kesini. Kalau kesini nggak begini Pak strukturnya. Prosesnya harus banyak dipangkas seperti ini, barulah ngerti dia. Dia pangkas banyak strukturnya. Nah sama barangkali ya, karena kita nggak pernah evaluasi, kita nggak tahu nih benernya proses bisnis proses kita, tujuan kita sudah sesuai dengan strukturnya. Ini jadi masalah juga gitu kalau kita nggak bangun gitu ya. Oke. Lalu dari bisnis proses baru kita memunculkan struktur organisasi. Dari organisasi barulah job. Jadi job desk itu nggak ngasal Pak. Tiba-tiba ada jabatan apa di sini contoh? Satu jabatan apa? Satu jabatan. Staf direksi. Staf direksi. Ya. Kenapa butuh staf direksi? Apa kerjaannya? Apa fungsi? Harus jelas dulu. Lihat bisnis prosesnya. Oh, memang perlu. Karena direksi strategis, dia perlu disupport benar. Tapi kalau direksi ternyata strategis, tapi dia sudah ada support dari para manajer, nah buat apa stafnya? Kan jadi pertanyaan. Karena bisnis proses itu, saya nggak bisa menilai itu ada atau enggak ya. Kalau bisnis prosesnya nggak ada, nggak kelihatan itu perlu atau enggak Pak. Ya, saya di kantor itu nggak banyak orang, bahkan saya nggak suka banyak orang, pusing. Saya sering mendidik orang tuh cukup keras, tapi dia berkualitasnya luar biasa. Saya di kantor satu konsultan, satu trainer, satu administrasi, udah begitu aja Pak. Padahal proyek yang sebenarnya besar-besar. Karena mereka bisa handle sendiri Pak. Ngurus sendiri, beresin sendiri, laporan sendiri, ngomong sendiri, sendiri Pak. Ya, karena struktur prosesnya saya bangun. Nah ini contoh ya. Lalu dari job tadi, jadilah namanya job description. Jadi itu uraiannya apa masing-masing. Sekretaris direksi atau asisten direksi, staf direksi, tugasnya apa sih? Ya kan? Tugasnya bagian ini apa sih? Semua clear. Ya. Dan job desk itu jangan panjang-panjang, Pak. Di sini job desk berapa banyak? Banyak. Ya, mungkin nanti kita coba ini ya. Kalau orang 5 SK, itu sebaiknya kan harus dilampiri dengan job desk kan. Sini ada. SK aja job desk nggak jelas. Nggak jelas. Nah ini gitu ya. Job desk itu penting Pak. Job desk itu berarti ini ya. Kalau kita lihat Pak ya, ini saya kasih ilustrasi supaya mudah ya. Kan ada job desk, ada SOP, ada PP, peraturan ya. PP itu peraturan khususnya apa? Peraturan perusahaan. Ini tuh fungsinya apa sih Pak kalau dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Job desk itu bicara tentang ruang lingkup. Ruang lingkup jasa apa sih? Ngapain aja sih? Kalau SOP bicara tentang
arah tahapannya sudah benar belum? Kalau kita mau ke Jakarta, mau ke Bandung, arahnya jangan ke barat Pak, ke timur, baru itu SOP yang membantu. Kalau PP bicara tentang apa? Rel keretanya Pak. Nah, ini kalau diilustrasikan kehidupan kita ya begini. Ya, ruang lingkupnya apa, batasannya apa, arahnya benar enggak, rel keretanya ada atau enggak. Ya, kalau rel keretanya bergelombang atau bermasalah, kelok-kelok segala macam jadi masalah juga nih. Artinya PP-nya harus di-improvement lagi. Lalu yang kedua, sekarang ada yang namanya people development. Yang saya bilang tadi Pak, orang itu harus dikembangkan. Ya. Nah, ini kembali ke strategi perusahaan sebenarnya Pak. Ya. Jadi orang itu punya apa Pak? Ini kan Bapak lihat satuan paling kecil di organisasi apa? Satuan paling kecil dari organisasi, dari perusahaan. Orang. Betul ya Pak ya? Orang ini bisa optimal kalau apa dulu nih? Kenapa banyak perusahaan yang gini Pak? Meng-hire orang dari luar. Ya kan? Wah, katanya bagus. Hebat. Begitu masuk di sini, apa yang terjadi? Jeblok. Kenapa kok bisa begitu? Di sana hebat loh Pak. Di perusahaan sana hebatnya orang. Tapi masuk ke sini atau masuk ke perusahaan lain, jeblok. Yang dilupakan adalah manusia itu nggak berdiri sendiri Pak. Dia itu ditopang oleh 4 area penting. Yang pertama adalah di sini ya, adalah kultur perusahaan Pak. Di sana dia bagus karena kulturnya sehat, nggak banyak gosip, semua orang fokus kerjaan. Masuklah ke perusahaan yang banyak gosip, banyak nggak disiplin, orang sehebat apapun nyungsrep Pak. Percaya sama saya, nyungsrep kulturnya. Sikut-sikutan, sehebat apapun nggak bisa Pak. Pak, ini orang dari multinational company Pak. Sudah kerja di Belanda, logistik Belanda. Kenapa jeblok di sini? Karena kulturnya nggak pas. Nggak bisa. Yang kedua apa? Sistem. Coba sekarang saya tanya. Dia di perusahaan yang sebelumnya, kerja semua strukturnya jelas. SOP jelas, ini jelas. Begitu masuk ke satu perusahaan, nggak ada SOP, waduh gimana saya kerja ya? Nggak ada job desk, aduh gimana saya kerja ya? Nggak ada ini, nggak ada itu. Limbung Pak, 3 bulan, lag. Sistemnya dulu, mendukung nggak? Yang berikutnya apa? Relasi, hubungan, interaksinya gimana? Yang kembali ya, di sana misalnya, garis komando jelas. Ya kan? Kalau diputusin semua sepakat. Di sini gimana? Keputusan hasilnya ya nggak bisa. Relasinya kacau balau. Nah, apalagi begitu. Ya. Dan yang terakhir adalah kalau 4 ini jalan, Pak. Siapapun, Pak, orang ini pasti mantep. Tapi kalau ini ada yang timpang, jangan kaget. Sehebat apapun orang dari perusahaan lain masuk ke satu perusahaan, lempar. Saya pernah suruh benahin banyak perusahaan kayak gitu Pak. Pak Andre, saya baru merekrut orang 2 bulan dari perusahaan begini, udah gajinya mahal, bayar mahal, kerjanya kayak begini, kayak orang depresi. Saya ketemu kan, saya interview, saya tanya, Pak kenapa gini. Oh, 1 kultur, sontrek. Pak, kita di sini saya bingung sistemnya, Pak. Oh, 2 sistem nggak jelas. Pak, di sini relasinya banyak toksik, Pak. Wah, udah jeblok, Pak. Ya, jadi people development ini orang itu nggak berdiri sendiri, perlu ditopang banyak kekuatan. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang saya tanya, kultur siapa yang menciptakan atau siapa yang bertanggung jawab? Kultur. Top down.
top manajemen turun ke senior, senior ke manajemen, terus sampai ke bawah. Contoh, yuk sepakat kita akhlak, jangan cuma jadi simbol, laksanakan. Top. Ada kok Pak BUMN yang akhlaknya dipraktekkan benar, ada. Dan saya lihat, saya perhatiin, bagus, ada lumayan nih. Tapi kalau cuma akhlak, cuma tempelan, tapi nggak ada improve, kelihatan juga, ini udah serius. Ya, makanya saya sering kali bilang gini Pak, saya kalau dipanggil direksi, Pak Andre, kenapa sih si A, si B ini kok jelek banget Pak? Yuk jangan lihat orangnya dulu. Semua orang yang masih mau datang kerja, masih punya pikiran yang positif buat perusahaan. Hanya cara nanganinnya lah yang membuat banyak orang yang bagus jadi trouble maker. Banyak direksi nggak setuju, nggak, tapi orangnya mau bermasalah Pak. Enggak Pak, percaya sama saya. Dia masih masuk kantor nggak tiap hari? Masih, mudah. Itu positif, dia masih mau kerja. Tinggal yuk bina yang bener. Jangan cuma disalah-salahin melulu, ditekan, disikat, ya gimana mau, oke. Nah ini tugas saya dulu, kalau konsultan di perusahaan, benahin begini dulu Pak. Ya, insya Allah banyak perusahaan yang mulai, iya ya Pak ya. Dengan contoh paling simpel apa? Ini belum lama nih, Autovision. Autovision itu perusahaan 400 orang karyawan Pak. Mereka jualan lampu Pak, lampu premium. Lampu-lampu kalau yang BMW dan sebagainya pakai Autovision tuh lampunya, lampu sorot yang bisa produk Jerman kan ya. Apa coba mereka praktekkan? Baru outbound Pak, akhir tahun outbound. Sekarang saya tanya, gimana Pak? Wah lumayan Pak, baru lumayan tapi udah bagus. Apa coba? 3S, salam, sapa, senyum. Mereka praktekkan berbulan-bulan Pak. Impact-nya luar biasa. Kadang-kadang hal-hal kecil loh. Bukan hal besar ya. Wah, enggak. Kecil, simpel dulu aja. Kita saling sapa, salam nggak dengan teman-teman kita. Kan membuat orang happy ya. Aduh, disapa ya. Bro, thank you bro ya. Betul nggak? Kerja enak, ini happy. Tapi kalau melihat, mukanya serem, kusut nih. Gimana mau happy Pak? Harus mulai dari grassroots Pak. Masalah yang sederhana, simple, grassroots, yang diberesin dulu, barulah naik ke atas. Selama yang bawahnya nggak diberesin, ya sudahlah. Kita terjebak dengan situasi yang, nah ini bicara people development. Ya, oke. Next Pak ya, kita. Nah, ini bicara kompetensi sekarang. Kompetensinya juga harus benar. Sekarang saya tanya Pak. Dalam dunia per SDM-an itu ada yang diukur Pak. IQ. Betul ya? Apalagi? EQ. Apalagi? SQ. Ini yang baru-baru nih. Tahun 2000-an baru nongol nih. Ini AQ. Nah ini yang tren baru 2015. Adversity quotient. Kalau IQ kita tahu semua ya, oh IQ-nya bagus, IQ-nya jeblok, IQ-nya bodoh, IQ-nya idiot, segala macam, ini IQ nih. Ya, pertanyaan saya, IQ naik atau turun? IQ manusia itu naik turun atau naik atau turun? Naik turun. Tapi punya kecenderungan gini Pak, naik turunnya begini. Nanti kalau Bapak udah pensiun, nggak terbiasa kerja kan, banyak nganggur, biasanya turun Pak. Makanya kalau pensiun, jangan diem. Jadi dengan kegiatan itu otak kita bergerak terus Pak. Pertanyaan saya simpel, kenapa kok usia pensiun dosen guru besar itu 60-70? Kenapa? Karena industrinya terus berpikir, membuat nggak pernah turun. Saya banyak Pak, saya nanganin pegadaian, ada 12 kelas saya bantu mereka sampai bimbingan. Biasanya Pak, orang-orang yang bagus di kantor begitu pensiun jeblok semua Pak. Ya banyak yang kena demensia, apa demensia ya? Pikun, kena Alzheimer, segala macam tuh Pak. Karena apa? Karena otaknya berhenti. Makanya saran saya kalau mendekati pensiun jangan berhenti Pak, berpikir Pak. Makanya bisnis salah satu cara atau kegiatan organisasi, komunitas, agama ikutin terus Pak, supaya otak kita terus bergerak. Nah sayangnya pensiun ASN sekarang gimana? Dibayar ini? Kalau dulu kan ke bank. Ketemu teman-teman, sebenarnya bukan soal uangnya Pak. Ketemu teman-teman itulah membuat. Kalau sekarang kan ditransfer, banyak yang usia 60 sudah game over.
Karena apa? Nah, tadi ya saya bilang tadi IQ-nya nih. Yang kedua, EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Naik atau turun? Hah? Enggak. Emosi itu naik terus, Pak. Orang yang lebih berusia senior, pasti EQ-nya lebih tinggi daripada yang junior. Sudah aturannya begitu, Pak. Nggak ada yang junior EQ tinggi, nggak ada tuh. Yang masih kan sebagai EQ itu emosinya semakin terkontrol. Coba geng motor usia berapa? Ada nggak geng motor usia 60? Nggak ada, Pak. Wise, dia udah bijaksana. Geng motor anak SMP, SMA. Nanti udah kuliah, jarang geng motor juga usia 26 ke atas, jarang, Pak. Karena saya minta bantu ya pemerintah Kota Bandung untuk memberikan wawasan juga ya, bagaimana usia anak itu punya pengaruh. Geng motor anak SMP, SMA, Pak. Gara-gara apa coba? Ternyata setelah saya teliti pakai riset. Pemberian motor. Kenapa coba? Apa efek psikologis anak belum mateng dapat motor? Apa psikologisnya? Gagah, jagoan, gagah-gagahan. Itu kita lihat profil anaknya, Pak. Karena kita tes semua tuh anak-anak SMP yang bermasalah tuh ya. Oh, inilah penyebabnya. Karena orang tua nggak wise memberikan anak SMP motor. Wah? Mobil lagi ya? Oh, apalagi mobil. Motor aja udah masalah. Karena mereka belum dewasa megang mesin, Pak ya. Hah? Ya kalau Grab, Pak. Kalau geng motor. Kalau geng motor masalah. Oke, yang berikutnya. Spiritual quotient, spiritual. Naik atau turun? Aneh, Pak ya. Waktu muda, jadi di otak manusia itu ada satu bagian otak kecil, namanya pineal gland. Pineal gland itu sampai berapa tahun diteliti, itu nggak ngerti fungsinya apa. Sampai tahun 2001, ditemukanlah pineal gland itu adalah cara manusia berkomunikasi kepada God spot. Kalau firman ESQ ya, God spot. Dia nyala, berpendar. Jadi masa kecil anak-anak tuh cepat pendar, Pak. Lalu tapi begitu usia sudah lebih 5 tahun, pendarnya hilang. Hilang. Ya, berpendarnya muncul kapan? Bukan jam 12 sampai jam 4 pagi. Diteliti ilmuwan, ini apa ini kok bisa muncul gitu ya, nyala 12 malam sampai jam 4. Ya, makanya kalau kita sholat tahajud jangan salah, Pak, itu memang benar tuh. Apa yang kita harapkan bisa tercapai itu karena itu. Fisik kita sudah punya apa tuh semacam alat ya. Alat sinyal ya. Starlink ya. Starlink gitu kan ya. Tapi yang menarik ketika usia 55 dia naik lagi. Kenapa? Mungkin bau tanah kali ya. Aduh, bau tanah harus sudah mulai lebih tekun. Mungkin loh ya, saya nggak tahu juga tuh. Tapi mungkin loh ya. Tapi memang kenyataannya gini, Pak, grafiknya. Nah, kalau EQ adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah. Daya tahan. Nah, gitu ya. Atau dalam bahasa itu resiliensi, anak muda tahu resiliensi itu. Jadi kalau ada masalah mental gitu ya, nggak mudah rapuh gitu ya. Ini naik turun. Nah, kalau kita bicara tadi, Pak, kompetensi kemampuan seseorang itu harus terukur semua. Ini semua terukur, Pak. Ini alat tesnya ada nih. Tes IQ ada. Tes EQ juga ada. Kematangan. Matang nggak nih orang nih? Ya. Tes SQ juga udah ada. Dilihat nih. Tapi ya tadi karena begini tuh biasanya apalagi di puncak karir, Pak. Itu di sini loh, Pak. Aneh loh. Ini diteliti benar sama ahli-ahli nih. Di puncak karir itu orang udah mungkin terlalu materialistis ya. Jadi udah nggak inget dunia akhirat, udah nggak inget, Pak. Tapi nanti di sini baru inget nih ujung-ujungnya. Inget lagi, Pak. Oh iya katanya gitu ya. Sehingga begitu modelnya nih. Nah, kalau EQ depend on dari orangnya sendiri. Adversity quotient ini terkenal, Pak. Ini ilmunya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, Pak ya. Lalu yang berikutnya kompetensi ya. Nah, ini juga sama, Pak. Ada 2 kompetensi yang diukurkan. Ya, kalau teman-teman kemarin ikut assessment, itu ada 2 tuh. Kompetensi teknis, kompetensi perilaku.
gitu kan ya. Jadi kompetensi teknis itu lebih pada keterampilan dan pengetahuan dunia kerja, pekerjaan, job kita. Tapi kompetensi perilaku ini bicara hal yang lebih dalam nih. Apa coba dalam nih? Ini mungkin bahasanya lebih gampang saya buat begini ya. Ya. Ini yang paling dasar Pak, kayak apa tuh? Gunung es ya. Ini perilaku. Jadi kalau Bapak bisa lihat ya, Pak, kenapa saya punya anak buah? Yang satu rajin, satu nggak rajin ya. Padahal nasihatnya sama, pembinaannya sama, kok bisa beda ya? Karena apa? Perilaku itu depend on dari di bawah. Yang paling dasar itu belief. Apa itu belief? Apa coba? Apa yang dia yakini. Nah coba ya. Kalau kita punya anak buah yang sering melawan atasan, apa belief di bawah sadarnya dia? Melawan. Apa beliefnya? Mungkin pada saat kecil dia melihat figur siapa? Ayahnya. Galak, kasar. Dia melihat semua otoritas ya seperti itu. Ini yang saya bantu Pak, orang-orang yang bermasalah di kantor tuh problemnya di paling dasar. Ya. Atau misalnya ada orang yang nggak disiplin, apa beliefnya? Sehingga muncul nggak disiplin perilakunya. Ayo. Apa? Karena sejak kecil dia punya belief, kalau saya nggak cepet, kalau saya nggak ini, saya bisa terlambat. Makanya ini bukan disiplin masuk kerja Pak, disiplin ngantri gitu loh. Ngantri kadang-kadang orang pakai serobot kan, karena beliefnya ya itu. Dunia itu kompetisi, harus cepat. Nah, akhirnya muncullah perilaku yang begitu. Ya, ada lagi yang atas namanya expect. Apa ekspektasi? Harapan, keinginan. Ya kan? Ada lagi yang di atas yang namanya pikiran. Ada lagi yang namanya mindset. Jadi semua inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang, baik atau buruk. Ya. Kan ada cerita ya. Ada bapak punya 2 anak. Bapaknya pemabok. Yang satu anak, dia jadi pemabok juga, jadi preman jalanan. Nongkrong di pasar. Yang satu jadi dokter ahli bedah, sukses. Pertanyaan saya, orang yang akhirnya niru bapaknya, beliefnya apa? Bapakku juga begitu, ya saya begitu. Gitu ya. Tapi orang yang ini, dia melawan beliefnya, dilawan semua. Karena bapakku begitu, ya saya nggak mau jadi kayak bapakku, saya pengen yang lain. Nah, tinggal pilihannya ada di 2 ini, Pak. Makanya kalau Bapak punya bawahan yang bermasalah, Pak, jangan cuma dimarahin, Pak, ajak ngobrol. Sampai ketemu apa sih yang jadi masalah dia sebenarnya. Ya, saya banyak kalau bangun metode konseling, Pak ya, di perusahaan ya. Banyak sekali manajer bilang ini, iya Pak ya, selama ini saya cuma ngelihat dia jelek. Oke Pak. Selama ini ngelihat dia tuh masalah. Selama ini ngelihat tuh begitu. Tapi waktu saya ajak ngobrol, bisa berubah loh dia. Ya karena Bapak nggak pernah ngajak sampai ke dalam sini Pak. Apa sih muncul? Kenapa dia kok jadi begini? Itu pasti ada sebab di dalamnya. Nah ini menarik Pak ya. Yang berkaitan dengan tadi. Nah kompetensi juga sama. Kompetensi yang kelihatan secara teknis, Bapak jago kerja. Tapi kenapa kerjanya nggak berkualitas ya? Selesai tapi nggak berkualitas. Rupanya ada di dalam yang kita harus tanya tuh. Temukan, kenapa nih kok bisa begini? Gitu kira-kira. Ya. Kalau hipnotis itu boleh jadi. Yes, hipnotis Pak. Hipnotis itu untuk menggali sampai ke level ini. Gitu ya.